Halo, saya Rizky. Jadi selanjutnya kita akan rekam untuk pembahasan soal 5 soal tersusah lanjutannya. Jadi soal tersusah selanjutnya adalah soal nomor 55. Kita baca dulu pertanyaannya. Tata laksana yang tepat diberikan untuk pasien tersebut adalah, nah terus di bawahnya ada pilihan tata laksana farmakologi. Nah setelah itu kita baca soalnya. Wanita 24 tahun datang dengan keluhan BAB lendir dan darah sebanyak 5 kali sehari sejak 2 hari yang lalu. Tanda vital dalam batas normal kecuali suhu dia 38 derajat. Jadi demam ya. Tidak tampak adanya tanda dehidrasi. Oke. Jadi pada kasus ini itu kita lihat keluhan utamanya itu dia ada BAB lendir dan darah sebanyak 5 kali sehari. Nah, berarti karena sudah 5 kali sehari kan sudah memenuhi kriteria diare. Diare itu kan masalah di frekuensi dan konsistensi. Frekuensinya lebih dari 3 kali sehari dan konsistensinya menjadi cair. Nah, di sini diarenya ditambah dengan fitur ada lendir dan ada darah. Nah, oke. Kita lihat selanjutnya. Jadi, kalau kita bahas tentang diare, kita perlu pikirkan beberapa diagnosis banding. Ya, jadi ini ada beberapa diagnosis banding. Ini saya ambil dari buku saku kesehatan anak WHO ya. Tapi masih relevan untuk kita gunakan untuk kasus dewasa juga. Ini kasus kita pada usia 24 tahun. Jadi diare itu kita bisa pikirkan yang pertama, yang paling banyak itu adalah diare akut cair. Yaitu diare yang umum kita temukan itu hampir 70% diare-diare yang ditemukan itu karena diare ini ya disebabkan oleh si rotavirus. Nah, apa fiturnya? Fiturnya adalah dia itu adalah diare lebih dari 3 BAB lebih dari 3 kali sehari berlangsung kurang dari 14 hari tidak mengandung darah atau lendir. Jadi dia diare tok, nggak ada darah, nggak ada lendir. Jadi hanya diare saja maka kita sebut sebagai diare akut cair. Nah, kedua adalah kalau sudah ada fitur-fitur yang lain, baru kita pikirkan penyebab yang lain. Contohnya, kolera. Dia adalah diare dengan tampilan BAB-nya seperti air cucian beras. Kalau sudah ada di soal itu tulisan air cucian beras, nah, teman-teman pikirkan, nah itu udah kolera. Gitu. Nah, gimana nih kolera? Kolera itu dia diarenya frekuensinya banyak, jumlahnya juga banyak, ya. Nah, itu sehingga menyebabkan pasiennya itu cepat mengalami dehidrasi berat, ya. Dan biasanya terjadi dalam satu komunitas, biasanya menyebabkan satu KLB. Dari tampilan air cucian beras ini sebenarnya sudah sangat khas ke kolera. Hanya saja kalau misalnya mau dipastikan ya kita perlu melakukan kultur tinja, dia akan positif untuk kolera kalau memang dia disebabkan oleh kolera. Nah, yang ketiga adalah kalau diare berdarah. Kalau diare berdarah, maka teman-teman pikirkanlah disentri, ya, disentri. Nah, ini kasus kita, dia ada diare berlendir dan berdarah, maka kita pikirkan adalah disentri. Selanjutnya adalah diare persisten, itu berlangsung selama 14 hari. Diare dengan gizi buruk, kalau misalnya dia ada gizi buruk, dia diare, kita sebut sebagai diare gizi buruk. Kalau dia ada riwayat penggunaan antibiotik oral spektrum luas, ya, kita pikirkan antibiotik associated diare. Jadi misalnya dia konsumsi amoxicillin terus-menerus, ya kita pikirkan ini. Nah, kalau yang ini invaginasi, dia dominan darah dan lendir dalam tinja. Kasus kita dong? Oh, tidak juga. Karena kalau invaginasi itu terjadi pada anak-anak biasanya di bawah 1 tahun. Ini pasien kita 24 tahun. Terlebih lagi kalau misalnya invaginasi itu karena dia ada segmen khusus yang mengalami apa ya, menggabung gitu, jadi dia ada massa intraabdominal gitu. Next. Nah, jadi kalau dari tadi itu kita pikirkan ya diare berdarah dengan lendir pada pasien kita berarti kita pikirkan disentri. Nah, disentri itu ada dua ya, ada yang basiler, ada yang amoeba. Ini dua-duanya beda banget. Yang satu disebabkan oleh bakteri ya, yang ini basilat disebabkan oleh bakteri Shigella, yang satu disebabkan oleh parasit ya, Entamoeba histolytica. Nah, tata laksananya juga sangat berbeda. Jadi makanya kita harus menentukan apakah ini basiler atau amoeba. Gimana kita bisa membedakannya? Ini nih ada fitur-fiturnya. Idealnya kita membedakannya itu dengan pemeriksaan sediaan basah feses dan kultur. Kalau dia amoeba, dia itu di sediaan basah feses itu kita bisa lihat trofozoid.
ini nih trofozoidnya. Tapi kalau misalnya dia basilar, ya, yang disebabkan Shigella tadi, atau Shigellosis, dia tidak ada trofozoid. Tetapi kalau kita kultur, dia kulturnya positif, seperti pada gambar ini. Nah, terus simptom-simptom yang lainnya juga, gitu ya. Nah, salah satu yang khas adalah amuba itu biasanya ada bau busuk, ya, bau busuk. Kalau Shigella nggak ada, gitu. Nah, terus pada kasus kita gimana dong? Pada kasus kita kan kita belum tahu nih hasil kultur feses dan hasil pemeriksaan basah feses dan kultur tinjanya. Nah, memang ini menjadi menantang soalnya. Jadi kita lihat fitur-fitur yang lainnya, gitu. Tapi di kasus ini itu dia tidak dijelaskan kalau misalnya si pasien ini ada BAB bau busuk. Biasanya di soal kalau misalnya ada sesuatu yang patognomonik kayak gitu, dia akan disebutkan. Nah, di sini itu tidak disebutkan kalau dia ada BAB yang bau busuk yang khas untuk si disentri karena amuba. Lebih lanjut lagi, dia ini juga ada demam, yang mana demam ini lebih dominan ditemukan untuk disentri yang basilar atau yang disebutkan oleh Shigella. Jadi hanya saja ini cukup mengecoh. Biasanya si Shigella itu atau disentri basilar itu biasanya lebih dari 10 kali. Cuma di sini hanya 5 kali. Cuma mempertimbangkan fitur karena dia ada demam dan juga tidak ada bau busuk, maka lebih mengarah kepada si disentri Shigellosis, ya, disentri Shigellosis. Jadi pada kasus ini diagnosisnya adalah disentri basilar atau Shigellosis. Nah, ini ya, disentri Shigellosis. Manifestasi klinisnya ada demam, Malaysia, diare cair, kemudian berkembang menjadi diare dengan mukus dan darah, volume sedikit-sedikit dengan darah dan lendir, tenesmus, kram perut, dan nyeri saat defekasi. Kenapa nyeri saat defekasi? Karena mukosa usus termasuk ke daerah kolon itu mengalami inflamasi dan ulcerasi, ya. Dan dia bisa komplikasinya ke megakolon toksik, perforasi usus, dan kolaps rektum. Atau juga sampai ke sindroma hemolitik uremik dan gangguan metabolik. Nah, tata laksananya apa? Tata laksananya dengan oral antibiotik ataupun parenteral. Nah, di sini kalau misalnya masih oral, masih bisa dengan oral ya kita beri yang oral. Apa yang kita kasih? Ciprofloxacin 1 kali 500 mg selama 3 hari. Kalau dia tadi karena si disentri amuba, maka kita kasihnya itu metronidazole 3 kali 500 mg. Kalau kita nggak tahu, kita masih ragu nih. Tapi ini di praktek ya. Kalau misalnya kita belum bisa menentukan apakah ini disentri amuba atau Shigellosis, maka kita bisa kombinasikan antara metronidazole dan ciprofloxacin. Ya, ini pada kasus maka kita kasih ciprofloxacin 1 kali 500 mg.